Gue ngerokok lah di depan. Nah kan belum ritual. Belum pakai baju dinas gue. Gue kan ada seragam. Oh, ada seragam. Harus pakai seragam. Iya biar keren, biar kayak dukun-dukun lain. Ini serius? Bener. Enggak, maksudnya kalau nggak pakai seragam nggak apa-apa? Nggak boleh. Oh. Pakai seragam itu. Oh, bukan cuma kita di kehidupan ini sekolah pakai seragam ya, Wak ya? Iya lah. Untung seragamnya nggak ganti-ganti. Puyeng gue ganti seragam ya kan. Senin sampai Minggu gue ganti, bingung gue nyucinya. Oke, lanjut. Pakai seragam, gue lepas dulu nih, gue ngerokok. Masih santai gue ngerokok. Dar, kayak meledak gimana sih? Sekali. Pas kedua kali, gue ngomong sama Tapi lu udah ngirim? Udah ngirim, udah selesai ngirim gue ngerokok dulu, baru buka inian gue, seragam gue lagi ngerokok, ya sebatang juga belum kelar lah. Meledak pertama, meledak kedua, ada asisten gue teriak, "Teh, sian dipaikeun orang gitu, lu mau dimatiin orang gitu." Meledaknya dar gitu? Pecah hancur gimana sih ini? Meledak. Oke. Pas gue datang mau ketiga, udah nggak bisa nahan gue, kayak ada yang nendang dada gue bang secara nggak kelihatan. Wah, udah gue nggak sadar. Pingsan lah. Pingsan, bangun-bangun semuanya api. Hah? Semuanya api di mata gue, di leher gue api, semua api. Lu di mana? Di situ ternyata gue di tempat praktek gue, tapi di halusinasi gue itu semuanya kebakar, semuanya api. Oke. Dan ada bapak-bapak tua bertato, antingnya panjang, dia bilang dia kan pakai bahasa kayak Melayu gitu loh. Pokoknya intinya lu udah nyakitin turunan gue, berarti lu harus ngedapetin apa yang ganjaran yang pantas buat lu. Apa yang lu kirim harus gue pulangin. Terus kalau mau lu bertobat, tapi gue nggak mau. Saat itu gue masih yakin kalau gue. Dia bilang kalau mau lu bertobat, tapi lu nya nggak mau. Karena gue yakin gue pasti bisa. Oke, terus lu masih mau ngelawan nih? Masih ngelawan sampai akhirnya gue terus begitu rasa gue sampai 3 hari gue panas, gue ngerasa panas, api. Kendi lu tinggal 2 nih? Tinggal 2, udah tinggal enggak, ya udah 2 doang. Kan gue masih hidup. Iya. Kalau sampai 5 ya lu nggak ketemu sama gue bang. Iya. 3 udah api, semua api. Iya. Badan gue panas sampai gue minta tolong disiramin, udah disiramin sama temen gue nggak bisa. Pingsan lagi gue karena nggak kuat. Gue sadar, gue melek, itu gue ada di pinggir sumur. Jadi tempat gue itu kan lurus langsung ke sumur. Tempat praktek gue ngadep ke sana tuh udah sumur gambarannya. Iya. Jadi langsung gue ngadep ke sumur. Pintu sumur itu udah kebuka. Iya. Dan ada orang yang nemuin gue di situ. Bapak-bapak. Lu jalan sendiri ke sumur itu? Nggak tahu siapa yang bawa gue ke sumur. Oke. Pokoknya intinya gue kayak udah pingsan lah di situ. Iya. Dan itu semuanya keadaannya udah kebakar. Iya. Rumah gue. Rumah praktek gue kebakar. Yang lu lihat ya. Oke. Tapi kenyataannya emang udah kebakar. Akhirnya bener kebakar. Kebakar. Terus. Kirimannya lagi nambah lagi, makanya gue pingsan buat kedua kali. Oke. Kebakar dengan semua asisten gue di situ kebakar. Mati dong? Ya ada 2 yang mati di tempat. Terus yang 2 lagi mau nolongin gue manggil orang keluar. Akses keluar kan gue di tengah-tengah hutan gitu kan. Mau akses keluar ada yang kecelakaan di motor dan nggak tahu gimana. Gue nggak peduli sih sebenarnya. Karena gue kalau mau nginget-nginget lagi gue nggak tahu saat itu. Gue ditolong sama anak kecil. Oke. Tolong sama anak kecil, dia bilang ibu orang baik. Ibu kalau emang sayang sama diri ibu balik ke Allah aja. Kok dia bisa ngomong lu orang baik kalau lu ngelakuin kejahatan gitu? Dia anak gue. Jadi pernah gue hamil sampai 6 bulan. Dan itu tiba-tiba darah gue udah keluar kemana-mana. Dan yang gue lihat semua di kaki gue, setan-setan gue lagi jilatin darah aja udah. Ya gue pasrah mau gimana. Emang gue punya peliharaan kan. Udah gue keluarin. Makanya dia bilang ibu orang baik, cuma udah nanti ketemu sama aku di surga ya bu. Tobat, intinya gue suruh tobat lah. Ditolongin sama dia, dikasih air minum, diusap mulai nggak panas banget, tapi masih tetap hawanya tuh di badan gue tuh kayak api aja, panas. Gue diajak pulang sama dia juga gue nggak bisa bangun. Nggak lama ada bapak-bapak sama anak seumurnya 10 tahun 9 tahun lah. Diajaklah gue dibawa naik motornya dia, katanya dia lagi nyari makan kambing lah atau ya apalah gitu, empakan kambing. Dia naik, gue berdua sama bapak itu dianterin ke rumahnya.
Dia obatin gue, dia suruh gue istirahat, ganti baju, diajarin satu ujangan buat gue. Ada satu surat yang dia kasih ke gue buat perisai di hidup gue. Surat dari? Surat doa Al-Quran. Oh, dari Al-Quran. Bukan surat cinta. Iya. Nah, ada surah, satu surah. Surah. Itu buat perisai di badan gue. Karena kandungannya bagus untuk orang-orang yang setelah tobat atau minta perlindungan dari santet. Surah apa? An-Naba. Yang ayat berapa? Ya udah baca 1 sampai 40. 1 sampai 40. 1 sampai ayat 40. Terus gue tahu kalau selama ini setiap orang gue kerjain baca surat Yunus, gue keok, la ilaha illa anta yang selalu gue ucapin. Kalau itu tuh surat yang paling ampuh. Tapi kalau didasari pakai niat tulus lu baca, emang bukan minta nih ya Allah sembuhin saya, enggak, minta tolong sama Allah. Kalau emang saya masih dikasih rezeki sehat-sehatkanlah. Kalau saya masih dikasih rezeki sembuh-sembuhkanlah. Jangan diminta, nih biar setan pergi, jangan. Iya, ada ikhlasnya lah. Ya, itu surat-surat itu dia kasih lagi sama dia. Gue dibekelin, puasa-puasanya dibekelin, sholat tobatnya dibekelin sama dia. Setelah pulang gue cuma ditunjuk ada satu pohon, tunggu aja di situ, nanti ada kok kendaraan di situ. Kok bisa begitu ya? Ya itu goib juga bang. Dia goib juga. Goib juga karena sepanjang gue hidup sama dia, kakinya dia nggak terbang aja, dia ngatung gitu jalan. Dia apa, jin masuknya atau apa ya? Mungkin korin manusia yang pernah terbunuh atau apa, karena di situ dia bilang kalaupun kamu tahu saya udah nggak perlu tahu dalamnya, yang penting di sini saya mau nolongin kamu masih ada niat baik, kalau mau tobat, tapi gue nggak mau nyebut tobat di situ. Masih belum mau? Masih belum mau gue, makanya naik itu gue kebakar lagi, bisa nyampe rumah lo tau ditolong siapa, anak kecil lagi gue dituntun sampai deket rumah gue. Jadi begitu terus lu? Terus sampai 3 bulan di rumah begitu juga. Sampai akhirnya yang mutusin di mana lu benar-benar lepasin tobat semua? Oh bapak, kenapa itu, gimana ceritanya? Gue nangis di rumah dalam keadaan gue sakit, panas, ya Allah panas, masih nyebut gue ya Allah, tapi gue nggak mau ngucap 2 kali masa Atau salah masih nyebut juga sih, lucu sih memang. Ngeyel, gue sotoy. Manusia emang gitu sih. Terus gue percaya itu, bokap gue bilang Allah maha baik, maha pemurah, maha penyayang, maha pengampun. Sebajingan apapun kamu, sejahat dan sekotor sehina apapun kamu, Allah masih bisa maafin kalau kamu emang niat mau benar-benar tobat nasuha. Ingat, gak ada manusia yang bisa ngehakimin kamu kecuali Allah. Itu dia ngomong lewat apa, bokap? Bapak gue baru meninggal setahun. Oh langsung, dia ketemu langsung. Oh Orang itu sebelum rumah. meninggal ya? Iya sebelum meninggal. Di rumah dia, mau papa bantuin? Enggak. Gue masih bisa ngelawan. Masih ngeyel kan? Terus? Satu malam, itu malam lahir gue kan hari Senin lahir. Malam lahir gue lagi ngerasain dari ujung pala gue sampai gue tuh kayak orang ditusuk. Disabet, ditendang, terus semua korban-korban gue kayak datang ya. Tuh gue nggak bisa, lu suruh ngerulin gue cerita, gue udah bingung bang dari mana, karena perjalanan gue semua disiksa semua selama 3 bulan itu. Iya. Duduk mau makan mau apa, gue tetap ngambil, coba bangun gue ngambil makan, gue lapar, makan isinya semuanya yang aneh-aneh yang gue lihat, nggak jadi gue makan. Lu udah sakit jiwa lah ibaratnya. Iya. Ya. Itu yang gue lakuin sama pasien-pasien gue, dibikin mentalnya jatuh, dibikin halusinasi mata. Ya lu alamin sekarang iya, kan? Memang kan lagi dia kena azab. Iya azab ya. Iya, gue lagi kena azab, itu bener-bener gue kena banget. Gue tidur nggak bisa, gue bangun gue takut, api semua, gue disiksa lagi. Gila, satu malam gue dibikin tidur, bokap gue di belakang gue baca surat Al-Waqiah.